wabarakatuh. Oke, anak-anak, hari ini untuk pembelajaran kimia kita akan membahas mengenai sel elektrolisis. Kita ada kerjasama dengan Bimbel Primadama. Nanti materinya akan disampaikan oleh Mbak Bunga ya, Mbak Bunga. Jadi kebetulan hari ini Ibu ada kegiatan Zoom meeting dengan pengawas. Jadi Ibu buka saja sementara, jadi Ibu belum bisa hadir. Nanti kalau udah selesai, nanti hadir di meetingnya ya. Itu saja pesan Ibu, silahkan disimak, jadi disimak, dan kalau memang misalnya nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Nah, kalau memang nanti ada soal yang kalian udah ada yang udah dapat atau gimana soalnya, silahkan dibahas dengan Mbak Bunga. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada loh headset, kalau mau headset yang sekolah enggak? Ada ya, Bu? Ada ya? Enggak ribet kan pakai ini Mas? Oh, boleh juga. Iya, bentar ya. Makasih, Bu. Iya, Bu. Nanti aja, karena handphone saya lagi dipakai untuk live. Nanti pas saya pulang aja. Ya. Oke. Sibuk kayaknya Mas. Aduh, Mama. Ini bakalan kedengeran nggak ya? Halo? Halo adik-adik, apa dengar suara Mbak? Halo? Halo? Masih kecil suaranya? Udah lumayan? Oke. Oke, tes. Udah kedengeran ya suaranya ya? Oke. Nah. Oke deh. Hari ini kita bakalan belajar tentang sel elektrolisis. Nah, materinya kita mulai dari awal dulu ya. Untuk yang belum paham boleh diperhatikan. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Sebelumnya, Nah, jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama Mbak Bunga Indah Putri SSI dari Universitas Sriwijaya, Mbak lulusan Universitas Sriwijaya, Mbak angkatan 2015 dan tamat di awal tahun 2019, alhamdulillah. Itu ada kontak Mbak, WA, email, dan itu sebenarnya WA-nya yang di bawah ya, yang ini. Ini. Kalian kelihatan nggak screen-nya ini? Oke. Nggak kelihatan? Coba diklik yang ada Mas Hanan ya namanya Mas. Oke, udah ya. Oke, kalau udah ini dia perkenalan singkat dari Mbak. Jadi nama Mbak Bunga Indah Putri. Kalian bisa panggil Kak Bunga atau Mbak Bunga. Kita mulai dari pengenalan dulu. Apa itu sel elektrolisis? Jadi sel elektrolisis itu adalah cabang dari salah satu sel yang ada di kimia. Sebelumnya itu kan kita belajar kemarin harusnya tentang sel volta ya. Nah,
Jadi kalau di sel elektrolisis dan juga sel volta itu tergolong ke dalam elektrokimia, yaitu cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia. Nah, sel elektrokimia itu disebut juga dengan sel elektrolisis. Artinya apa? Artinya adalah suatu sel yang disusun untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik atau sebaliknya. Jadi kalau bedanya sama volta, kalau volta itu dia mengubah listrik menjadi energi kimia. Kalau sel elektrokimia dari energi kimia menjadi energi listrik. Nah, ini dia. Sel elektrokimia tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sel elektrolisis dan yang kedua ada sel volta atau galvanik. Nah, sel elektrolisis itu yaitu sel yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia, seperti yang Mbak bilang tadi ya. Dan dia ini arus listrik yang digunakan untuk melangsungkan reaksi redoksnya tidak spontan. Sedangkan kalau sel volta yaitu sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Kemudian reaksi redoksnya spontan digunakan untuk menghasilkan listrik. Kalian kemarin ingat nggak waktu di sel volta itu ada persyaratan supaya reaksi redoks itu spontan. Persyaratannya adalah N0 sel itu harus lebih besar daripada 0. Itu ya. Ini syarat agar reaksi itu berjalan spontan. Ini kemarin kita pelajarin di volta. Oke? Tapi kalau sel elektrolisis, arus listrik yang digunakan itu adalah untuk melangsungkan reaksi redoks tidak spontan. Jadi kalau misalnya reaksi yang nggak spontan, apakah bisa berjalan, Mbak? Bisa. Kita pakai sistem elektrolisis. Nah, elektrolisis ini susunannya juga berbeda dengan sel volta. Apa perbedaannya? Kalau volta kemarin terdapat 2 buah wadah. Ya enggak? Nah, terus di sini ada jembatan garam gitu ya. Gambar Mbak agak jelek emang, nggak apa-apa ya guys. Nah, terus di sini ada kayak elektroda gitu. Nah, ini intinya. Jadi dia tuh terdapat 2 buah wadah kalau di volta. Jadi ini di volta. Nah, bedanya kalau di elektrolisis itu wadahnya cuma 1. Tapi di dalam wadah ini ada anoda dan juga ada katoda. Apalagi perbedaannya, kalau pada volta kemarin, anoda itu bermuatan negatif, katodanya bermuatan positif. Sedangkan kalau pada elektrolisis, anodanya positif, katodanya negatif. Dan yang sama adalah elektron itu selalu bergerak dari anoda ke katoda, gitu ya. Jadi anoda ini berhubungan dengan kutub dan sumber arus. Kalau katoda itu berhubungan dengan kutub negatif dan juga kutub negatif sumber arus. Nah, kalau pada anoda, jadi yang menuju anoda itu adalah ion bermuatan negatif atau disebut dengan anion. Sedangkan yang menuju ke katoda adalah ion bermuatan positif atau disebut dengan kation. Nah, sama juga seperti di volta, kalau di elektrolisis juga anoda itu mengalami oksidasi dan dia melepaskan elektron, katoda mengalami reduksi dan dia menerima elektron. Sejauh ini paham? Halo? Oke, udah di screenshot. Oke, udah di screenshot ya tadi ya. Sudah di screenshot? Sudah di screenshot belum? Oke. Berikutnya. Nah, ini adalah aturan untuk sel elektrolisis. Nah, untuk yang belum paham aturan ini, atau ada yang ingin ditanyakan, nanti kalau misalnya kurang paham langsung ngomong aja ya. Di aturan sel elektrolisis itu yang perlu kalian pahami adalah istilah kation yang sukar tereduksi, yang ini, dan juga elektroda inert. Kation yang sukar itu artinya apa? Sukar artinya sulit, artinya kation itu sulit untuk tereduksi. Nah, kation yang tergolong ke dalam kation yang sukar tereduksi itu adalah kation-kation dari logam alkali 1A, logam alkali tanah 2A, Al, dan juga Mn. Kemudian istilah kedua yang harus kalian pahami adalah tentang elektroda inert. Jadi elektroda inert itu adalah elektroda yang susah bereaksi, yaitu elektroda PT, AU, dan C. Kalau Mbak ngafalnya PT Chow, ngafalnya ini PT, AU, dan C. Nah, ketiga elektroda ini adalah elektroda yang sulit bereaksi. Oke? Oke. Nah,
Jadi di dalam sel elektrolisis tadi kan ada yang namanya katoda dan juga ada yang namanya anoda. Yang di katoda itu yang menuju ke katoda adalah kation atau ion bermuatan positif gitu ya. Kation atau ion positif. Nah, kalau pada katoda yang harus kita perhatikan adalah jenis kationnya. Nah, jenis kation ini akan menentukan reaksi yang terjadi pada katoda. Yang pertama, kalau misalnya kation yang terdapat di dalam sel elektrolisis itu adalah kation yang sukar tereduksi, artinya kalau dia sukar tereduksi berarti yang tadi yang ini ya, yang golongan 1A, kemudian yang golongan 2A, terus yang Al dan juga Mn. Maka kalau dia yang terdapat di dalam sel elektrolisis, yang tereduksi adalah air. Kenapa gitu? Karena gini, jadi di dalam sel itu, di dalam larutan itu, kalau misalnya dia bilang nih larutan NaCl. Kalau dia bilang larutan NaCl, artinya di sini terdapat Na+, kemudian ada Cl- dan juga ada H2O. H2O ini berarti air ya, karena dia bilang larutan. Larutan itu artinya adalah senyawanya, kemudian ditambah dengan air atau pelarutnya. Nah, jadi karena si Na ini susah banget tereduksi, jadi si elektroda tadi lebih memilih untuk mereduksi si air, karena air lebih mudah untuk direduksi. Nah, beda dengan lelehan. Kalau dia bilang lelehan NaCl, artinya di sini hanya ada Na+ dan juga Cl-, tidak ada air di sini karena murni NaCl-nya yang dilelehkan. Nah, pada keadaan pertama ini terjadi apabila yang di dalam sel elektrolisis itu adalah larutan NaCl gitu ya. Makanya yang tereduksi adalah air menjadi H2. Reaksinya ini sudah reaksi pasti, dia menjadi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2 OH- ditambah H2. Ini reaksinya, jadi nggak perlu bingung lagi reaksinya gimana. Kemudian keadaan yang kedua, kalau misalnya kation yang tidak terdapat di dalam sel elektrolisis itu adalah kation yang tidak sukar tereduksi. Tidak sukar tereduksi artinya apa? Ya, kation-kation selain 1A, 2A, Al, dan Mn. Kation selain itu, maka yang tereduksi adalah logamnya. Kation tersebut menjadi logamnya. Kation tersebut menjadi logamnya. Jadi misalnya nih contoh, misalnya di dalam itu ada Fe, misalnya Fe2+ kationnya, maka yang tereduksi ya Fe2+ ini ditambah 2 elektron dia menjadi Fe gitu ya. Bisa nggak? Oke, paham? Itu keadaannya ya. Oke, itu keadaannya. Yang pertama kalau misalnya kationnya sukar tereduksi, yang kedua kalau kationnya tidak sukar tereduksi. Nah, terus gimana kalau kan kation itu banyak ya. Nah, yang ketiga kalau misalnya kationnya adalah ion H+. Ion H+ atau ion asam nih, dari asam tereduksi menjadi H2. Jadi kalau misalnya kationnya adalah H+, maka dia akan tereduksi menjadi H2. Nah, ini sudah reaksi pasti, jadi kalian nggak perlu bingung lagi gimana bentuk reaksinya, karena reaksinya sudah pasti seperti ini. Gitu ya, adik-adik ya. Nah, kemudian yang keempat, itu tadi nih, Mbak ada menjelaskan ke kalian tentang perbedaan antara larutan NaCl dengan lelehan NaCl. Nah, kalau tadi larutan itu artinya di dalam situ ada H2O, karena larutan itu artinya senyawa ditambah dengan air atau pelarutnya. Sedangkan kalau lelehan atau juga leburan itu artinya dia murni senyawa itu. Jadi di dalam itu hanya ada senyawanya, misalnya Na+ dan juga Cl-. Nah, kalau seandainya yang dielektrolisis adalah lelehan atau leburan atau cairan, maka kation apapun tetap tereduksi menjadi logamnya, entah itu kation yang sukar tereduksi, entah itu kation yang tidak sukar tereduksi gitu ya. Jadi kayak gini nih keadaannya. Kalau yang pertama ada isinya larutan NaCl, maka yang tereduksi adalah H2O, oke? Nah, tapi keadaan kedua, kalau dia lelehan NaCl, maka yang tereduksi adalah
Na+. Karena ya mau nggak mau ya dia yang bakalan tereduksi. Karena nggak ada air. Paham? Oke, ini yang ngomong-ngomong paham nanti ini ya, Mbak kasih pertanyaan ya habis ini ya. Nah, berikutnya adalah reaksi oksidasi anoda. Reaksi oksidasi anoda. Jadi kalau anoda itu dia memperhatikan jenis elektroda dan anionnya. Dia memperhatikan jenis elektroda dan anion. Jadi kalau di katoda tadi, yang perlu kalian perhatikan hanya jenis kationnya. Tetapi kalau di anoda, yang perlu diperhatikan adalah pertama elektroda, kemudian yang kedua anion. Jadi pertama sekali perhatikan dulu elektrodanya. Kalau misalnya elektrodanya bukan elektroda inert, berarti bukan PT, C, dan AU, maka yang teroksidasi adalah si anodanya. Jadi kalau misalnya dia pakai elektrodanya, misalnya dia pakai Cu, maka Cu tergolong ke dalam inert nggak? Inert kan tadi PT Cao, masuk nggak Cu ke dalam inert? Nggak masuk, karena Cu itu tidak termasuk ke dalam inert, maka reaksinya menjadi Cu 2+ ditambah 2 elektron, gitu ya. Karena dia bukan elektroda inert. Jadi yang bereaksi adalah si elektrodanya tadi, si Cu-nya. Nah, tetapi kalau misalnya elektrodanya adalah elektroda inert. Nah, di sini ada beberapa aturan lagi. Jadi kalau dia adalah elektroda inert, yang bereaksi adalah anion. Nah, anionnya ada 3 jenis anion. Yang pertama, kalau anionnya ion OH-, maka dia akan teroksidasi menjadi O2. Ini reaksinya ya, udah pasti. Habis itu kalau misalnya anionnya adalah ion halida. Ion halida itu ion apa aja? Halida itu adalah F-, Cl-, Br-, kemudian I-. Nah, FCl-Bri itu adalah golongan halida atau disebut juga dengan halogen. Ini adalah golongan ion halida, disebut juga dengan halogen gitu. Paham nggak? Nah, jadi kalau misalnya ionnya adalah ion halida, jadi kayak ada F-, ada Cl-, ada Br-, ada I-, dia akan teroksidasi menjadi gas halogen. Gimana reaksinya? Misalnya nih, ada F-, misalnya di sini ya, Mbak bikin. Gimana ya Mbak bikin? Udah kepenuhan. Ini udah kalian screenshot? Sudah di screenshot? Oke, kalau sudah. Bentar ya. Oke. Nah, misalnya nih, ionnya adalah F-. Nah, maka dia akan menjadi F- menjadi F2 ditambah 2 elektron. Lah, ini F-nya 2, berarti di sini ada 2 F- gitu ya. Kalau dia Cl- gimana? Kalau dia Cl- gimana? Halo, kalau dia Cl- gimana? Good, bagus. 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Kalau dia Br- gimana? Iya, Br2 ditambah 2 elektron. Jangan lupain 2 Br-nya ya. Begitu. Bagus. Nah, gitu juga berlaku untuk imin ya, adik-adik ya. Jadi kalau misalnya imin juga sama. Berarti 2 imin menjadi I2 ditambah 2 elektron. Nah, karena semuanya dimulai dengan 2 dan berakhiran dengan gas, jadi di sini reaksinya menjadi 2X- menjadi S2 ditambah 2 elektron. Ini adalah reaksi umumnya. Nah, yang ketiga, kalau misalnya anionnya itu adalah ion sisa asam yang mengandung oksigen atau F. Jadi misalnya nih NO3 misalnya gitu ya. Coba Mbak mau tanya, kalian tahu ini
NO3- itu kalau dijadikan HNO3 jadinya asam apa bacanya? Asam nitrat. Kalau NO2 asam nitrit. Nah, jadi kalau misalnya kayak NO3 terus misalnya SO4, 2- NO3- dan lain-lain, pokoknya yang ada mengandung O dan F itu berarti dia ion sisa asam. Nah, kalau dia ion sisa asam, maka yang akan teroksidasi adalah air. Air teroksidasi menjadi O2. Reaksinya pasti beda dengan yang ini tadi. Kalau ini kan 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- tambah H2 ya. Tapi kalau dia ion sisa asam, teroksidasi, maka dia menjadi 2H2O menjadi O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron. Sejauh ini ada pertanyaan lagi? Ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Ini udah di screenshot ya. Next. Nah, kita masuk ke contoh soal. Jadi katanya tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan CuSO4 menggunakan elektroda grafit atau karbon. Nah, langkah-langkahnya pertama itu kita ionkan dulu. Ionkan senyawanya. Nah, ini kan di sini ada CuSO4 ya. CuSO4 kita ionkan. Nah, kalian yang harus kalian pahami adalah SO4 itu muatannya selalu 2-. Nah, kalau misalnya SO4 itu muatannya 2-, dan di sini SO4 sama Cu itu sama-sama 1 jumlahnya. Ya kan? Artinya muatan Cu dan SO4 itu angkanya sama besarnya, tapi beda tanda. Jadi kalau SO4-nya 2-, Cu-nya berarti 2+ gitu. Paham ya? Tapi nih, kalau misalnya dia bikin CuSO4, di sininya 3. Nah, ini berarti Cu-nya muatannya adalah ini, 3+ ditambah SO4-nya, di sini ada Cu2. Nah, di sini SO4-nya berarti 2-. Gitu, paham nggak? Paham ya? Oke, nah ini kalau sudah paham, hapus dulu. Nah, terus berikutnya setelah kita ionkan senyawanya, kita lihat reaksi yang terjadi di katoda. Katoda itu bermuatan negatif kalau dielektrolisis, maka yang akan menuju ke katoda adalah ion bermuatan positif, berarti Cu. Nah, pertanyaan Mbak, Cu ini tergolong ke dalam logam yang sukar larut, sukar tereduksi nggak? Tadi yang sukar tereduksi itu itu elektroda ya. Yang sukar tereduksi adalah yang mana? Yang 1A, 2A, Al, dan Mn. Apakah Cu tergolong ke dalam ini? Nah, 1A itu siapa aja? 1A itu ada Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Kalau 2A itu ada Mg, Ba, Ca, apalagi? Dan sebagainya, gitu ya. Dan Cu itu bukan tergolong ke dalam mereka. Jadi karena Cu bukan tergolong ke dalam logam yang sukar tereduksi, yang tereduksi adalah si Cu-nya. Tereduksi menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu gitu. Paham nggak? Bisa ya? Nah, berikutnya untuk yang anion kan bermuatan positif, maka yang menuju anion adalah untuk anoda kan bermuatan positif, maka yang menuju anoda adalah anion. Nah, Mbak mau tanya dulu, tadi udah Mbak bilang, kalau misalnya untuk anoda yang perlu kita perhatikan adalah pertama elektrodanya.
Setelah kita perhatikan elektroda, baru kita perhatikan apakah dia inert atau enggak inert kan. Nah, ini elektrodanya kan grafit atau karbon. Karbon itu lambangnya C. Kalau C itu dia inert atau enggak? Inert. Nah, kalau inert, maka yang bereaksi siapa? Anion. Nah, anionnya berarti SO42-. Anionnya adalah SO42-. SO42- tergolong ke dalam anion apa? Yang tadi ada katanya ini, atom O dan F. Itu anion apa namanya? Sisa asam. Good, ion sisa asam. Apa rumusnya? Gimana tadi reaksinya kalau sisa asam? Jadinya 2H2O menjadi 4H+. Oke, ditambah O2 ditambah 4 elektron. Bagus. Nah, terus berikutnya ini kita harus menyamakan dulu jumlah elektronnya. Jumlah elektron di sini kan 4 nih, di sini 2 ya. Berarti gimana cara kita samakannya? Oke, good. Di atas kita kali 2, di bawah kita kali 1. Ini kali 2, ini kali, bawahnya kita kali 1. Kali 2, bawahnya kali 1. Nah, jadi, maka reaksinya, oke. Gini, karena di bawah ini kita kali 2, maka kan nanti CU-nya akan menjadi 2 ya. Nah, karena CU-nya akan menjadi 2, CU yang di atas ini juga harus menjadi 2. Jadi setelah kita kalikan, ini nanti akan menjadi 2 CU, ini berarti jadi 4 elektron, ini jadi 2 CU. Nah, ini juga harus jadi 2, maka di sini 2, di sini juga jadi 2, di sini 2. Gitu ya. Paham? Paham ya? Nah, selanjutnya ada yang bisa kita coret di sini. Yang bisa dicoret itu adalah yang jumlahnya sama, bentuknya sama, dan letaknya berseberangan. Siapa yang bisa kita coret? Berseberangan tuh elektron. Oke, selain elektron, nah elektron ini kan berseberangan ya. Siapa lagi selain elektron? Bagus, 2Cu2+. Nah, 2Cu2+-nya kita coret. Berarti sisa siapa? Sisa 2CuSO4 ditambah 2H2O menjadi 2SO42- tambah 2Cu ditambah 4H+ ditambah O2. Nah, itu dia reaksinya. Paham? Oke, silakan di screenshot dulu. Habis ini Mbak mau kasih tugas, mau kasih oleh-oleh buat kalian. Dari screenshot. Kalau sudah, next. Nah, ini coba kalian kerjakan reaksi yang nomor 1. Nomor 1, jadi gini, yang cewek-cewek kerjakan yang nomor 1. Kerjakan di kertas sekarang, terus nanti ditunjukin ke kameranya. Harus barengan dalam 1 menit lagi, 2 menit deh Mbak kasih waktu. 2 menit lagi dihadapin ke kamera. Yang nggak ngadepin, dicatat namanya. Yang cewek-cewek nomor 1, yang cowok-cowok nomor 2. Oke, yang cowok-cowok nomor 3 aja. Oke, cewek 1, cowok 3 ya. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Oh, mana ya? Oh iya, oke Mas. Belum Pak, belum kelihatan.
Apa? Kenapa? Ada yang berbicara apa tuh? Ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai? Nah, waktunya udah lewat nih. Coba semuanya yang cewek-cewek sama yang cowok-cowok. Mana? Kameranya dihidupkan, hadapkan jawabannya ke kamera. Jawabannya Mbak tunggu, mana? Nah, itu coba. Ada ya, bentar. Muhammad Azam. Muhammad Azim atau Azam? Azam. Bawah. Ada Nurjana. Ini gimana? Mau lihat semuanya mas? Maksudnya ini kan susah banget tuh. Ini kan ada sini. Ini kan tinggal di pin. Nah, ini jawaban sini. Oke, ini Zain. Soalnya tadi, baru mau ngerjain. Ini nih soalnya. Yang cewek larutan NaCl, elektrodanya karbon. Yang cowok K2SO4, elektrodanya PT. Cewek ini ya NaCl, karbon. Nggak kelihatan. Karena cuma di pin. Pinnya matinya. Yang cewek NaCl, karbon ya. Cowok K2SO4, PT. Mana? Pin aja, benar banget. Ini kita lihat yang Talita dulu. Sini, Pak. Nah, itu. Talita Cl2 ditambah H2O ditambah 2 Cl- menjadi H2 ditambah Cl2 ditambah 20 H-. Nggak apa-apa, nanti. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, ini siapa tadi nih? Talita udah, Widya. Oke, Widya udah. Angelika Regina Irfan udah, Rizka udah, Kiara Sofi udah. Terus siapa lagi nih? Angel deh. Angel, mana Angel? Ini Angel. Oh ini Angelika Regina Irfan, kita lihat Angel. Angel H2O HCO H2 ditambah Cl2 ditambah 2 min. Oke, kita lihat nanti ini lagi deh. BTW HCO bukan HCO ya, H2O ya. Nah, Azim ini K2SO4. Oke. Azim ini udah hampir benar, tapi salah di sini. Ini harusnya K+, bukan K2+ ya. Tapi overall Azim hampir benar. Oke. Ini Rizky Wulandari. Rizky Wulandari H2O ditambah 2 Cl- menjadi H2 tambah Cl2 tambah 2 H-. Oke, sepertinya benar mungkin ini, kita lihat nanti ya. Oke, ini Azim sudah. Putri Amelia mana sayang ininya? Gimana atasnya? Mita Syahrani? Nggak bisa ke bawah ya mas? Jadi gimana caranya? Mau gini mas? Ini banyak yang belum. Mana lagi? Cuman itu ya. Oke.
Kenapa jadi tiba-tiba banyak yang left? Oke deh. Oke, baik adik-adik. Najwa mana Najwa punyanya? Oke. Oke, sip. Nah, kita lihat ya. Jawaban kalian kira-kira benar atau enggak. Silakan diperiksa. Kita lihat dulu yang cewek. Yang cewek tadi, dia katanya larutan NaCl dengan elektroda karbon. Nah, yang cewek NaCl. Jadi, untuk yang NaCl, maka caranya benar, tadi kita ionkan dulu, jadinya Na plus ditambah Cl min, gitu ya. Ya enggak? Terus di katodanya, karena ini larutan, maka yang bereaksi adalah si H2O. Jadinya 2H2O ditambah 2 elektron menjadi apa jadinya? Reaksinya 2OH- plus H2. Oke. Terus habis itu yang di anoda? Iya, benar. Karena dia elektrodanya karbon ya. Berarti dia elektroda inert. Jadi 2Cl- menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Nah, ini elektronnya udah sama nih. Tapi di sini kan Cl-nya 2 ya, di sini Cl-nya 1. Jadi Cl-nya kita coret. Kita samain dulu jumlahnya. Jadi yang di atas ini kita jadiin 2, ini jadi 2, ini jadi 2. Nah, habis itu kita coret. 2 Cl- ini coret habis. Terus elektron coret habis. Sisa siapa? Sisa 2 NaCl ditambah 2 H2O menjadi 2 Na plus ditambah 2 OH- ditambah H2 ditambah Cl2. Begitu deh. Ada yang benar? Benar semua kah? Benar semua ya? Oke, kita lihat yang nomor 3 yang punya cowok-cowok. Nomor 3 yang punya cowok-cowok. Ini dia K2SO4. Nah, K2SO4 kita ionkan dulu. Jadinya, nah pengionannya ini yang benar adalah 2K plus ditambah SO4 2-. Ini yang benar ya. Kemudian di katoda. Di katoda itu bermuatan positif, maka yang pergi ke katoda adalah si K+. Oh, sorry. Katoda bermuatan apa? Positif atau negatif? Negatif. Jadi katoda ini bermuatan negatif. Nah, karena ini adalah ion yang sukar tereduksi, maka yang tereduksi adalah air lagi. Karena K+ tergolong ke dalam logam golongan 1A. Jadi yang tereduksi adalah air lagi. Jadi rumusnya 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Nah, untuk ini apa namanya? Anionnya. Elektrodanya kan PT nih. PT itu berarti apa? Inert atau non-inert? Inert. Inert berarti yang bereaksi adalah anion ya. Oke. Kalau anion SO4 2- tergolong ke dalam anion apa? Sisa asam. Reaksinya jadi 2H2O terus menjadi oke. Gitu ya. Nah, ini kan belum setara nih reaksinya. Karena elektronnya di sini 4, di sini elektronnya 2. Berarti kita kali 2 kan yang di atasnya? Kita kali 2 yang di atasnya. Yang di atasnya kita kali 2, jadinya ini jadi 4, ini jadi 4, ini jadi 4, ini jadi 2. Gitu ya. Kemudian, ini kan ada elektron 4. Ini udah ada juga elektron 4. Nah, setelah ini baru boleh kita coret. Kita coret deh dia. Si elektronnya habis, ini juga habis. Sisanya siapa? Nah, ini H2O ini kan letaknya sama nih, sama-sama di sebelah kiri. Maka jadinya dia dijumlahkan. Maka hasilnya itu jadinya K2SO4 ditambah, ini 4 tambah 2, berarti 6H2O menjadi 2K plus ditambah SO4 2-
kemudian ditambah 4 OH min, ditambah ditambah SO4 2 min, ditambah 4 OH min, tambah 2H2, tambah 4H plus, tambah O2. Nah, itulah hasil reaksinya. Ada yang benar? Halo, ada yang benar? Benar? Atau ada yang sedikit keliru? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Apa? Oh, ya udah nggak apa-apa. Yang penting udah paham belum? Oke, good kalau sudah paham. Nah, coba kita lihat soal nomor 2. Nomor 2 ini dia bilang larutan NaCl, tapi anodanya Fe, katodanya karbon. Apa gimana caranya ini? Udah screenshot belum? Mbak hapus ya. Oke, Mbak hapus ya. Kita masuk ke nomor 2. Nomor 2-nya nih Mbak kasih tahu dulu. Nah, untuk nomor 2, ini dia bilang larutan NaCl dengan anoda Fe dan katoda C. Sebenarnya di sini sama aja, yang membedakan adalah anodanya Fe dan katodanya karbon. Nah, untuk reaksi di katoda tidak ada perubahan. Karena pada umumnya katoda itu elektroda di katoda tidak akan ikut bereaksi. Yang bereaksi adalah senyawanya, ion yang ada di dalam air, di dalam sel elektrolisis, gitu ya. Jadi untuk kation yang bereaksi tetap si Na+, yang menuju ke katoda. Tapi kan Na ini logam yang sukar tereduksi, maka tetap yang bereaksi adalah air. Reaksinya jadi 2H2O tambah 2 elektron menjadi apa tadi? Jadi apa? 2OH min, terus ditambah H2. Nah, ingat ya, ini kenapa? Karena di katoda itu yang di katoda itu si elektrodanya tidak mempengaruhi. Oke? Yang mempengaruhi adalah si Fe. Nah, untuk anodanya dia bilang adalah Fe. Fe ini tergolong ke dalam logam atau ke dalam inert atau enggak? Elektroda. Oke, inert apa aja yang tergolong ke dalam inert? PTCAU. Berarti nggak apa-apa, namanya juga belajar. Nah, yang Fe ini berarti dia bukan inert. Maka kalau dia bukan inert, yang bereaksi adalah si Fe-nya. Gimana reaksinya? Reaksinya jadi Fe menjadi Fe2 plus tambah 2 elektron. Gitu deh. Elektronnya udah sama-sama 2. Udah, boleh deh kita coret. Jadinya sisa NaCl ditambah 2H2O ditambah Fe menjadi Na plus tambah Cl min tambah 2OH min tambah H2 ditambah Fe2 plus. Paham nggak? Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke. Kalau paham silakan di screenshot dulu. Oke. Mana deh nih? Next ya. Nah, adik-adik, ini ada oleh-oleh buat kalian. Coba silakan dikerjakan oleh-olehnya ini. Langsung nolak dong. Tidak apa-apa, gawe kelabain ini oleh-oleh buat kalian. Latihannya itu
dikerjakannya sekarang. Tulisin di kolom komentar tentang pengertian elektrolisis menurut kalian. Jadi bahasanya nggak boleh sama ya, Mbak perhatikan nanti di kolom komentar, silahkan ditulis. Cuman pengertian elektrolisis saja. Coba Mbak tunggu nih, mana nih komentar nih? Udah dulu absennya. Mana pengertian sel elektrolisis? Oke, Irfan, elektrolisis adalah perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Fahrul, penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik pada sel elektrolisis. Oke. Irfan, Fahrul, yang cewek-cewek mana? Nggak boleh sama ya bahasanya. Sudah? Ketalita, elektrolisis adalah kebalikan dari sel volta, yaitu menghasilkan arus listrik searah. Sel elektrokimia di mana? Oke. Fauzan, Nabila, Tasya, energi listrik diubah menjadi energi kimia. Primagama kini semakin siap menjadikan siswa lebih berprestasi. Siap berprestasi, Siap juara kelas. siap lulus ujian. Siap menembus universitas favorit. Semua kini siap berprestasi dengan bimbingan belajar Primagama yang tersebar di seluruh Indonesia. Primagama satu-satunya yang paling siap. Sistem IT handal, meningkatkan interaksi dan evaluasi. Instruktur smart, terbaik dan terpercaya. Academic Smart Solution, menjamin prestasi tinggi. Pelayanan prima, konsultasi siswa yang bersahabat dan siap membantu. Primagama siap. Raih prestasi dan masa depan cemerlang, bergabunglah bersama Primagama. Terdepan dalam prestasi. Nurjana, elektrolisis adalah perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Oke. Kita pada tahu ya? Udah tahu ya? Oke, ntar dulu. Oke adik-adik, next. Kalau sudah, baiklah. Oke. Yang tercepat ketiga orang tercepat, selamat kalian mendapatkan reward. Adalah rewardnya bisa makan di rumah masing-masing. Garing ya mbaknya. Oke, lanjut deh. Kita masuk ke materi berikutnya. Ini adalah hukum Faraday. Sudah belajar? Sudah belum? Yang belum kita pelajarin lagi. Kita belajar. Yang sudah kita pelajarin lagi biar makin mantep. Hukum Faraday itu ada dua, hukum Faraday 1 dan juga hukum Faraday 2. Apa itu hukum Faraday? Hukum Faraday ini adalah hukum yang menjelaskan tentang hukum kelistrikan yang berkaitan dengan sel elektrolisis. Nah, hukum Faraday 1 itu bunyinya, massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Sedangkan kalau hukum Faraday 2 bunyinya, massa zat yang dihasilkan pada elektrolisis sebanding dengan massa ekuivalen zat tersebut. Bingung kan? Ribet ya memahami bahasa ini. Jadi kalau bingung, kita lihat aja persamaannya di samping. Nah, hukum Faraday ini sebenarnya intinya adalah ini. Jadi, W ini adalah massa logam yang mengendap atau massa zat yang dihasilkan. Itu akan sebanding dengan jumlah muatan listrik yang digunakan. Nah, jumlah muatan listrik yang digunakan itu satuannya bisa dalam bentuk Faraday, Coulomb, dan juga
ampere. Nah, kalau misalnya muatan listriknya adalah ampere, kita pakai rumus yang ini. Oke, ini kalau ampere. Kalau misalnya muatan listriknya adalah coulomb, kita pakai rumus yang ini. Ini kalau dia coulomb. Nah, kalau dia bilang yang diketahui adalah dalam bentuk Faraday, maka kita pakai rumus yang ini dalam bentuk satuan Faraday. Jadi, yang membedakan ketiga rumus ini hanyalah satuan dari arus listriknya. Begitu ya. Tapi intinya sama. Intinya adalah besarnya massa logam yang mengendap akan sebanding dengan kuat arus. Paham adik-adik? Oke, bagus. Nah, berikutnya kita lihat soal yang hukum Faraday 2. Yang hukum Faraday 2 ini dia ngasih tahu kalau W1 per W2 itu akan sama dengan E1 per E2. Ini kapan berlakunya? Ini berlaku untuk untuk dua buah sel elektrolisis. Jadi ini untuk dua buah sel elektrolisis ya. Untuk dua sel elektrolisis. Yang diapain? Yang seperti ini keadaannya. Jika besar arus listrik yang dialirkan sama dan waktu dialirkannya juga sama. Jadi kalau misalnya ada dua buah sel elektrolisis, arus listrik dan waktu pengalirannya itu sama, maka berlakulah hukum Faraday 2, yaitu W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Paham? Ini baru rumus ya, silakan dicatat dulu. Sudah? Oke, kalau sudah kita masuk berikutnya. Nah, ini ada soal, katanya lelehan Al2O3 dielektrolisis dengan dialiri arus sebesar 100 ampere. Berapakah massa aluminium yang diperoleh jika dielektrolisis terjadi selama 200 detik? HRAL sama dengan 27. Sebelumnya, kita bikin dulu yang diketahui. Diketahuinya di sini ada siapa aja? Pertama diketahui arus 100A. Berarti apa nih? Satuannya lambangnya adalah I karena dia ampere. Oke? Kemudian dia ngasih tahu kita waktu. Nah, waktu ini harus dalam sekon ya adik-adik ya. Jadi T-nya 200 sekon. Kemudian dia ngasih tahu lagi ARAL sama dengan 27. Dan lele dia adalah lelehan Al2O3. Berarti kalau kita ionkan jadinya 2Al. Nah, ini 3 plus berarti. Ditambah. Dari mana Mbak tahu dia 3 plus? Karena di sini O-nya ada 3. Di sini 3. Berarti 3 itu punya Al, muatan Al, tapi dia muatan positif. Nah, kemudian O berarti muatannya berapa? Berapa angka di Al? Ini angka di Al, berapa? 2, berarti O-nya 2 min. Gitu, oke? Bisa ya? Paham nggak pengionan ini adik-adik? Atau mau diulang? Ulang. Nah, perhatikan ya. Ini Oke. Di sini misalnya Al2O3. Jadi dalam pengionan unsur pertama itu adalah unsur positif. Berarti Al ini dia pasti bermuatan positif. Positif berapa? Lihat di O ada berapa angkanya? Maka dia positif 3. Kemudian berikutnya itu O itu pasti muatannya negatif. Negatif berapa? Lihat di Al berapa angkanya. Berarti negatif 2. Gitu ya. Negatif 2. Gitu ya. Jadi Al plus 3 ditambah O min 2. Nah, terus kita tuh harus tarain juga. Di sini Al-nya jumlahnya 2. Di sini cuma 1. Berarti di sini ada 2. Terus O-nya ada 3, berarti di sini juga 3, gitu ya. Nah,
Iya, karena rumus umumnya gini. Misalnya dia ada AX plus ditambah BY min. Maka senyawanya akan menjadi AYBX. Paham kan? Nah, kalau kebalikannya, misalnya AYBX, maka jadinya YAX plus ditambah X BY min. Y ini adalah koefisien. Oke? Sedangkan X ini adalah muatannya. Bisa? Bisa ya? Ada pertanyaan adik-adik? Oke, good. Kalau bisa, nah berikutnya ini berarti kita udah bisa cari jawabannya. Kita pakai rumus yang apa? Karena yang dikasih tahu adalah I, maka kita pakai rumus W sama dengan E dikali I dikali T per 96.500. E ini apa, Mbak? E ini rumusnya AR per Z. Z ini yang mana? Z adalah muatan dari AL. Berarti ini kan 3 plus nih, maka Z sama dengan 3 dikali I dikali T per 96.500. Maka W sama dengan AR-nya kan 27. 27 per 3 dikali 100 dikali 200 per 96.500. Ini berarti 3 kan? 27 bagi 3 berapa? 9. 9 kali 100 900. 900 kali 200 berapa? 900 kali 200 1.800 bagi 96.500 maka dapat jawabannya itu di sini ya Mbak bikin gimana di sini lah ya. W bentar dulu ganti warna. W sama dengan 0,019 gram. Itu dia. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, udah paham? Bisa? Karena kan logamnya adalah logam aluminium dan yang ditanyanya itu adalah massa aluminium, makanya dia pakai yang di AL. Jadi W ini adalah WAL. Jadi W-nya ini adalah W dari AL. Gitu. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Berikutnya kita lihat dulu. Apa lagi yang ada berikutnya? Ini soalnya agak ribet sih. Pesan. Sampai jam berapa? Udah. Masih. 30 menit lagi. Oke, nah berikutnya ya. Ini ada soal. Nah, untuk soal ini agak butuh banyak panjang jalannya, tapi Mbak kasih step by stepnya. Pertanyaannya adalah arus listrik sebanyak 9.650 coulomb selama beberapa waktu dialirkan melalui 2 liter larutan AgNO3 1 molar dalam sebuah sel elektrolisis. Bila kedua elektroda tersebut dari PT dan volume larutan dianggap tetap, pH larutan setelah elektrolisis adalah. Nah, ini yang ditanyakannya adalah pH. Kan ya, gimana caranya? Pertama, kalian buat reaksi sel elektrolisisnya. Kemudian setelah itu yang kedua, setelah kita buat reaksinya, kita cari W logam. W logam yang ada di dalam sel elektrolisis ini. Kemudian yang ketiga, kita cari N atau mol logam. Nah, yang keempat, karena ini nanyanya pH, kalau pH berarti kita apa? Butuh apa? P
pH rumusnya apa? Minus logaritma konsentrasi H plus. Artinya di sini kita butuh H plus. Jadi berikutnya kita cari konsentrasi H plus. Nah, yang kelima baru kita cari pH-nya. Itu tahap-tahapnya. Oke? Nah, pertama kita bikin dulu reaksinya. Di sini reaksinya adalah AgNO3. AgNO3 berarti kita ionkan dulu ya. Jadi, AgNO3 itu menjadi Ag ditambah NO3. Nah, NO3 itu muatannya selalu -1 dan Ag itu muatannya juga selalu +1. Ya adik-adik ya, ini diingat ya. Nah, untuk di katoda kan bermuatan negatif, yang menuju katoda adalah Ag. Ag tergolong ke dalam logam apa? Sukar tereduksi enggak? Enggak, ya. Jadi Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. Kemudian untuk di anoda kan NO3- nih. NO3- itu tergolong ke dalam ion sisa apa? Ion sisa apa? Ion apa? Sisa asam. Nah, kenapa kok Mbak langsung bikin kalau dia tuh NO3- yang bereaksi? Karena dia bilang elektrodanya PT. PT berarti dia inert. Ya adik-adik ya. PT ini berarti inert. Nah, terus NO3- ion sisa asam, maka yang bereaksi 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, terus kan kita mau setarain nih supaya elektronnya bisa dicoret. Berarti yang di atas kita kali 4 kan? Terus ini jadi 4 Ag, ini jadi 4 elektron, ini jadi 4 Ag. Nah, karena di sini Ag-nya 4, maka yang di atas juga Ag-nya harus 4. Ini juga harus 4, ini juga jadi 4. Terus boleh deh kita tambahin reaksinya. Paham nggak? Halo? Oke, berikutnya. Langsung deh, kita coret yang bisa dicoret. Yang dicoret apa aja? Pertama ini Ag-nya bisa dicoret. Terus elektronnya juga bisa dicoret. Sisa siapa? Sisa 4 Ag NO3 ditambah 2H2O menjadi 4 NO3- ditambah 4H+ ditambah O2 ditambah 4 Ag. Mbak kelupaan tadi ada Ag di sini ya. Nah, yang akan kita cari nanti itu adalah ini, si H+ ini nih. Ini yang mau kita cari nanti. Oke? Nah, berikutnya tahap kedua. Tahap kedua apa tadi katanya? Tahap kedua kita cari W logam. Pakai rumus apa? Nah, karena di sini W logam. Logamnya siapa berarti? Logamnya berarti adalah Ag, karena ada Ag di sini. Maka logamnya adalah Ag. Dan ini ada yang kurang ya. Harusnya dia ngasih tahu juga AR Ag itu sama dengan 108. Nah, W logam. Karena di sini dia ngasih tahu kita satuan dari arus listriknya adalah coulomb, maka kita pakai rumusnya WAG sama dengan E dikali C per 96.500. Maka WAG sama dengan E tadi kan AR per Z dikali C per 96.500. Maka WAG sama dengan 108 bagi Z-nya berapa? Ag berapa berarti muatannya? Ag muatannya yang di depannya, yang di atas ini. Ag plus berarti Z-nya sama dengan 1. Jadi 108 per 1. Bentar ya. Nah, kita next, kita kesini aja. Tadi tahu. Jadi tadi W-nya sama dengan 108 per 1 dikali 9.650 coulomb ya. Dibagi
96.500. Ini kan ya? Nah, ini berarti sisa 10. Maka 108 bagi 10 sama dengan 10,8 gram. Nah, ini WAG-nya. Paham nggak adik-adik? Oke, step ketiga itu kita cari mol dari logam. Pakai rumus apa, Mbak? Kita pakai mol logam. Berarti mol Ag ya. Mol Ag sama dengan WAG tadi kita bagi sama AR-nya si Ag. Berarti NAG itu sama dengan 10,8 kita bagi 108. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 0,1 mol. Gitu kan? Halo? Paham nggak adik-adikku? Nah, berikutnya apa lagi tuh? Udah dapat mol logam, apa yang mau kita cari? Nah, kita cari konsentrasi H+. Rumus konsentrasi apa? Mol per volume. Berarti kita butuh apa untuk mencari konsentrasi H+? Butuh apa? Nggak apa-apa, ngomong aja. Berarti kan untuk mencari konsentrasi H+, kita butuh mol H+, dan juga volume kan? Nah, mol H+ itu kita bisa cari pakai yang namanya stoikiometri. Kita lihat dari reaksi ini. Nah, kalian perhatikan dulu. Perhatikan di sini berapa koefisien H+? Koefisien itu angka yang 4. Nah, koefisien Ag berapa? Ag-nya ini ya, Ag-nya berarti juga 4. Nah, karena kita udah sama-sama tahu koefisien H+ dan koefisien Ag, kita cari mol H+ pakai rumus ini. Jadi NH+ itu sama dengan koefisien H+ dibagi koefisien Ag dikali mol Ag. Berarti 4/4 dikali 0,1 sama dengan 0,1 mol satuannya kan. Nah, kemudian untuk volume. Volumenya tadi berapa katanya di soal? Soal bilang volume larutan dianggap nih. Waktu dialirkan melalui 2 liter. Berarti volumenya 2. Jadi yang dikonsentrasi H+-nya jadi 0,1 mol dibagi 2 liter. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 0,05. Ya kan? Molar, jangan lupa satuannya. Nah, dapat nih konsentrasinya. Kita apain lagi? Baru kita masukin ke rumus pH. pH sama dengan minus logaritma konsentrasi H+, atau sama dengan minus log 0,05. Nah, jadikan aja ke angka ilmiah. Jadi 5 kali 10 pangkat min 2. Maka sama dengan minus logaritma, kok minus logaritma lagi. Maka jadinya sama dengan 2 min log 5. Gitu deh. Ada pertanyaan? Paham nggak? Dari 0,05 ini, kalau misalnya kita jadikan angka ilmiah, kan ini ada berapa angka di belakang koma? 2 ya? 5-nya, nah jadinya jadi gini, 5 kali 10 pangkat min 2. Tapi kalau misalnya dia 0,005, berarti ada berapa angka di belakang koma? 3, maka jadinya 5 kali 10 pangkat min 3. Gitu. Paham? Nah, terus ini ya, Mbak mau ngasih tahu kalian tentang rumus yang ini. Ini rumusnya namanya stoikiometri, rumus stoikiometri. Kedepannya kalian ini bakalan berguna untuk kalian. Jadi rumusnya itu mol bitanya sama dengan koef bitanya dibagi koef
diketahui dikali mol diketahui. Gitu deh. Oke, jadi dikali mol diketahui. Ada pertanyaan? Halo? Yang tadi udah di screenshot belum yang sebelumnya? Nah ini, silakan di screenshot dulu. Udah ya. Berikutnya. Nih slide berikutnya. Oke, gimana adik-adik, ada pertanyaan nggak sejauh ini? Oke, nah baiklah adik-adik, itu dia akhir pelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, makasih banyak loh untuk perhatiannya untuk hari ini. Semoga ilmu yang Mbak berikan kepada kalian dapat berguna, terus bisa ngerti apa yang udah Mbak pelajarin. Ibu mau ngomong? Oke, makasih adik-adik ya. Mbak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu.